Jadi pernyataan bahwa intake dan exhaust itu berbeda disebut salah juga enggak, disebut benar juga enggak, tergantung dari engine-nya. Tergantung dari engine-nya. Contoh, di engine Komatsu pun kalau kita ngomong engine yang 82, engine 83, engine sampai 88 itu intake exhaust-nya 0,20, 0,20 mili ya. Ini yang terpasang di engine PC27, PC430, PC35, PC40, PC50 teman-teman. Perhatikan ya, camshaft putaran ini valve timing adalah putaran camshaft, bukan pergerakan dari valve. Nah, ini banyak yang salah. Valve timing kan harusnya klep Pak, klep atau valve-nya yang nutup buka kan? Bukan Mas, saya bilang saya ini namanya juga valve timing, harusnya kalau memang camshaft harusnya camshaft timing dong Pak, katanya gitu. Ya juga, tapi di Sokono ngomongnya begitu ya. Oke, salam alat berat teman-teman ya, jumpa lagi. Jadi di konten kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan ya, di mana nih? Di Instagram, DM Instagram kalau nggak salah. Pertanyaannya sebenarnya sederhana teman-teman, tapi jawabannya ini lumayan agak gimana gitu ya. Jadi pertanyaannya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, izin bertanya Pak, mohon bisa bantu jawab Pak. Iya Pak. Pertanyaan saya ada di valve clearance. Untuk valve clearance in dan X itu celahnya di setiap engine mengapa dibuat berbeda ya Pak? Terima kasih, semoga bisa jawab. Kenapa in dan X itu celahnya di setiap engine berbeda? Sebenarnya enggak juga ya teman-teman. Nanti ada samanya, ada nanti ya. Saya ingin menyamakan persepsi aja, jangan sampai pertanyaannya ke merek yang lain gitu ya. Sementara saya juga tidak tahu kalau merek yang lain Mas. Atau enggak otomotif, mobil ya beda ya. Ternyata jawaban dari Masnya ini adalah ini. Ambil contoh HD785 Pak. Oke, ini dia ngebahas Komatsu dan engine-nya kan 12V140 ya. Itu kan innya 0,35 mili, exhaust-nya 0,53 mili ya. Ini valve clear-nya. Kenapa nggak dibuat sama aja Pak? Misal disamakan dengan in 0,35. Nah, pertanyaan tadi saya balas ya, itu bahasa Google ya. Jadi sama lah gitu. Kenapa intake sama exhaust beda? Karena exhaust itu lebih banyak karena alasan pemuaian ya. Pemuaian. Karena panas terus kan. Jadi metalnya itu bisa mengembang, makanya dibuat lebih besar. Itu bahasa Google ya, kebanyakan kan gitu ya. Tapi orang ini nggak puas gitu loh. Nggak puas dengan jawaban-jawaban saya, akhirnya saya pun balik ya. Sebenarnya kalau untuk perbedaan exhaust itu sudah ada di shop manual ya. Jadi angka intake sama exhaust ini itu ada di shop manual Mas. Sudah tertera jelas gitu. Kenapanya saya nggak tahu ya. Kenapa? Karena di shop manual pun tidak dijelaskan ya. Kenapa dibuat berbeda gitu. Ya itu jawaban saya gitu. Kenapa ini 35? Kenapa shop manual menyatakan 0,35 aja saya nggak tahu gitu. Secara detail dari mana nih angka 35 atau 0,3 atau 0,57 itu dari mana juga nggak paham ya teman-teman, karena tidak dijelaskan dengan jelas itu di shop manualnya, bukan di shop manual unit, di shop manual engine-nya pun tidak ada, tapi literatur adanya ya di luaran gitu ya. Ya itu jawabannya. Tapi dia nanya lagi, padahal saya jawab dengan ini, jawabannya ada di timing valve, di timing valve atau valve timing ya. Terima kasih atas jawabannya Pak, akan saya dalami ya. Selesai udah. Jadi pertanyaan tadi, intake exhaust sekian, kenapa tidak dibuat sama? Kenapa intake-nya lebih kecil daripada exhaust-nya? Kenapa? Karena valve timing-nya yang berbeda. Ini, teman-teman, selesai lah gitu. Saya akan jelaskan timing valve itu apa, berhubungan dengan valve clearance tadi ya, teman-teman. Cuma perlu diperhatikan bahwa saya tidak mewakili siapapun, saya tidak mewakili perusahaan manapun, teman-teman ya. Dan apa yang saya sampaikan itu belum tentu benar, ingat belum tentu benar. Dan bahkan mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi kontroversial ya dengan pemahaman teman-teman selama ini gitu kan. Kok begitu Bang, aneh katanya. Selama yang saya pelajari di sekolah begini Bang, atau dari instruktur begini ya. Ini kebanyakan ya saya berdiskusi, banyak yang aneh gitu mempertanyakan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nerima ya monggo, nanti bukan mau nerima sih, kalau misalkan teman-teman
kurang ini ya silahkan isi di kolom komentar aja lah ya, kita berdiskusi aja. Cuma kalau teman-teman mau menyalahkan saya, Pak kontennya gini-gini, keliru, salah, jangan cuma komen dong, bikin video juga dong, bener kan? Bikin video juga dong, tak ada datanya, jangan cuma ngomong doang gitu. Kalau saya pakai data nih teman-teman, nggak hanya sekedar gambar-gambar nggak jelas gitu kan. Datanya dari mana ya? Dari shop manualnya. Yang bikin shop manual itu siapa? Ya Komatsunya. Ya orang-orang pabrikan yang bikin gitu loh. Angka itu dapatnya nggak sembarangan gitu ya teman-teman. Oke, nah, kita lanjut. Jadi pernyataan bahwa intake dan exhaust itu berbeda disebut salah juga enggak, disebut benar juga enggak, tergantung jadi engine-nya. Tergantung dari engine-nya. Contoh, di engine Komatsu pun kalau kita ngomong engine yang 82, engine 83, engine sampai 88 itu intake exhaust-nya 0,20 mili ya. Ini yang terpasang di engine PC27, PC430, PC35, PC40, PC50 teman-teman. Ya. Itu dulu ya, ini Komatsu. Nah, kalau di luar sana di otomotif khususnya tiap engine berbeda-beda ya teman-teman. Jadi ada juga yang ini Mas. Jadi kalau kita bahas ini yang tadi berhubungan dengan pemuaian lah, dengan dia bisa manjang lah yang exhaust karena ya, dibuat lebih panjang gitu, ada pemuaian karena panas itu. Berarti ini enggak dong, ini kesama ya gitu. Ya oke lah itu teman-teman. Jadi silakan teman-teman pelajari lebih banyak lagi, lebih dalam lagi ya. Jadi sebenarnya itu. Nah, kenapa ini berbeda? Pelek intake-nya berbeda. Ada yang teman ini kan yang 1035 sama 057 nih. Ini terpasang engine tipe ini, yang engine 140 ya, bornya 140 itu di Doser 475, Doser 2000, HD785, bahkan HD787 juga menggunakan bor yang 140. Cuma bedanya dia P engine aja. Kalau yang 6D inline itu D155, terus PC 800 ya. Ini saya belum pernah lah. Rata-rata D155 teman-teman ya, ini yang menggunakan engine 140 tapi inline. Angka 0,35 ini sama 0,57 ke yang lain hiraukan lah ya. Ini dulu waktu 2014 nih saya bikin tabel ya, kasusnya sama. Kalau nggak salah waktu tim expert ini dulu. Waktu tim expert saya presentasikan bahwa sebenarnya ada engine gini ya. Ya itulah zaman dulu ya. Tapi angka 0,35 sama 0,57 itu bukan dari mekanik, Pak. Bukan dari kita, bukan dari dealer, tapi langsung dari Komatsunya. Ini adalah potongan yang saya crop shop manual ini. Standarnya ini. Shop manual udah bilang intake palletnya segini, 0,35 mili ya. Exhaustnya 0,57. Ada perbedaan. Ya, teman-teman, ada perbedaan situ. Ya, itu maksud saya. Jadi biar teman-teman paham aja supaya knowledge-nya bertambah lah gitu ya. Bahwa ya mungkin teman-teman di situ mainannya unit big ya, unit PC2000, HD785, dosernya 375 misalkan, PC-nya 2000 ya. Nanti teman-teman kalau main nanti ke tempat ya di Jawa ya, ini PC75, PC30 lah, PC40, PC78 nih ada kan ya teman-teman, banyak. Ya semakin luas lah ya teman-teman. Perbedaan angka ini, kenapa dia bisa 0,20, 035, 0 ini ya teman-teman. Di atas silahkan, atau perbedaan dari sini, itu perbedaannya adalah dari sini, pallet timing teman-teman. Di pallet timingnya. Ya, ini contoh saya akan nyatakan di pallet timing engine 140 ya, karena pertanyaannya kan di engine 140. Nih, pallet timing ini sebenarnya kurang lebih sama sih. Ya adanya di pallet timing. Nah, pallet timing ini sebenarnya berhubungan dengan nanti desainnya engine itu sendiri ya teman-teman. Engine dari awal, engine ini dibangun seperti apa gitu ya. Kalau di Komatsu semakin engine-nya semakin besar, ya tadi 140 ada engine 170, itu pallet clearance-nya juga lebih besar teman-teman ya. Ya ada, kalau saya berpendapat semakin engine besar, pallet clearance semakin besar, timingnya juga berbeda, itu untuk mengejar yang namanya torsi atau torque, kekuatan engine itu. Makanya kalau misalkan engine diesel sama engine mobil ya, diesel sama solar, diesel sama bensin, itu akselerasinya pasti dapat bensin teman-teman. Bensin lebih cepat dia akselerasinya, beda dengan diesel ya teman-teman. Apalagi diesel di alat berat itu tujuannya ya ke top,
RPM-nya aja kalau paling tinggi cuma 2000 lah ya, 2000 atau 1800 malah. Ya, ya gitu ya. Jadi berubah dengan torsi kekuatan itu. Ya, jadi angka-angka ini didesain dari awal ya teman-teman, tidak semerta-merta jadi. Nanti kalau dia mau tipe ini ya beda lagi engine-nya. Cuma rata-rata di Komatsu, sorry, kalau Anda menggunakan engine satu ujinya 107, bornya 107, mau engine ini dipasang di grade apapun tetap sama teman-teman. Kalau clearance dapatnya segini. Ya, dapat segini 0,25, exhaustnya 0,51. Contoh lagi, engine 125. Engine 125 ini tipe 125 mau dipasang di model unit apapun tetap ininya segini ya, 0,33, exhaustnya 0,71. Mau itu dipasang di doser D85 kah, PC400 kah, 450 kah, strip 7 kah, strip 8 kah, yang udah common rail itu sama ya. Karena valve timingnya sama teman-teman ya. Oke, nanti saya akan jelaskan untuk valve timing. Oke, untuk teman-teman mungkin yang di YouTube untuk teman-teman yang di TikTok ataupun yang di Instagram, untuk versi fullnya karena keterbatasan durasi ya, teman-teman bisa lanjut tonton di channel YouTube The Mechanic HE. Oke. Oke, sebelum saya membahas valve timing atau timing valve ya, karena banyak teman-teman ini masih apa ya, tiba-tiba kalau kita ngomong valve timing pasti akan bingung kebanyakan ya, dan saya juga sebenarnya bingung juga itu. Jadi saya akan mulai dari basic dulu ya teman-teman. Dan materi engine ini kalau teman-teman di BMC basic machine course ya, kalau training itu 2 minggu, BMC 1 2 minggu, BMC 2 2 minggu. Kalau untuk overhaul nanti ke tim udah kompeten itu biasanya 4 hari atau 7 hari aja. Jadi ya kemungkinan saya ngomong di sini cuma 30 menit itu kan tidak mungkin tersampaikan semua lah teman-teman. Tapi basicnya biar kita sama bahasa dulu ya. Jadi ada basic valve clearance engine Komatsu, saya jelaskan dari awal ya, supaya nanti begitu kita bahas valve timing teman-teman udah tahu oh begini. Oke, pertama valve timing ya, valve system lah ya. Kita ini intake valve, exhaust itu berhubungan dengan valve system teman-teman. Valve system secara keseluruhan ya, dari mulai saya ngambil dari sini dari camshaft, nanti ketemu camshaft sini nih ada camshaft, kemudian diteruskan ke atas ke cylinder head ya. Nah, posisi di sini itu namanya valve system teman-teman ya. Jadi itu pahami dulu. Jadi bukan hanya bergerak sendiri itu valve intake exhaust itu enggak, tapi dia digerakkan oleh orang lain gitu, bukan orang lain, digerakkan oleh komponen lain ya, saling bersinggungan, saling berhubungan lah ya, dengan tingkat presisi ya teman-teman. Kenapa? Kalau bedanya 1 atau 2 mili atau 3 mili aja itu engine bisa bermasalah ya teman-teman. Dan kalau di mechanical-nya, kalau valve system ini kan mechanical ya teman-teman, pergerakan camshaft ini segala macam ya, akibatnya bisa fatal gitu. Jadi valve system itu apa sih? Valve system itu merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran udara baik sisi intake maupun sisi exhaust ya. Ini di engine teman-teman. Di engine itu valve system. Jadi termasuk dari apa sih? Termasuk dari sistem udara. Atau kalau bahasa saya nyebutnya pengaturan udara. Jadi sistem udara itu selama ini kan teman-teman memahami hanya dari filter udara. Oh, dari plate cleaner dulu, plate cleaner, filter udara, turbo, terus ke aftercooler baru ke heater, terus ke manifold, intake manifold baru masuk ke ruang bakar. Ya udah ya, baru ke exhaust misalkan, ke knalpot, turbo dulu baru ke knalpot, ke gas buang lah gitu. Sebenarnya di dalam silinder itu ya diatur udara itu. Sistem udara itu penting juga. Makanya untuk terjadi proses pengapian ada syaratnya kan, ada udara, ada solar, sama ada panas. Oke, ini yang dimaksud dengan valve system tadi, teman-teman. Saya ambil dari yang nomor kuning ya. Ini nomor kuning ini adalah camshaft. Camshaft ya. Camshaft ini bergerak hanya berputar dan rata-rata putar kanan ya, nggak ada yang putar kiri setahu saya ya. Di Komatsu nggak tahu kalau engine lain dia berputar ke kanan. Ya. Tujuannya adalah nanti dia menggerakkan nomor 17 ini. Nomor 17 ini apa? Tapet ya. Tapet atau cam follower ini, cam follower kalau nggak salah ya. Nanti di sini ada lagi tambahan lagi namanya batang besi ya, atau push rod. Nah, push rod ke atas dia set. Jadi fungsi dari cam follower ini adalah merubah gerakan putarnya camshaft menjadi gerak naik maju mundur.
Yang tadinya berputar begini, berputar gitu kan, terus saja dia berputar. Nah, dirubah menjadi gerak naik, tek 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 gini ya, naik turun. Terus diteruskan ke pusrut ya untuk meneruskan supaya dia bisa sampai ke nomor 15. Ini nomor 16 nih pusrut, sorry nomor 15 ini apa ini? Rocker arm ya. Rocker arm atau manukan. Dari manukan ini dia merubah lagi teman-teman, yang tadi gerak turunnya pusrut yang awal dari cam follower itu menjadi gerak nyungkit ya, bukan nyungkit sih, tetap naik turun juga. Cuma perbedaannya kalau posisi belakang pusrutnya naik ke atas, maka pusrut sisi depan dia turun. Ya ini ya, perhatikan gambarnya. Kalau ini ke atas, maka sisi depan turun. Nah, kemudian barulah ini nanti ketemu pusrut crosshead lah nomor berapa nih, crosshead nomor 9 atau 8 ya. Crosshead baru kiri kanan, nanti ketemulah palep ya, langsung palep, maka palep bisa ditekan. Ya, jadi itu ya teman-teman mekanisme dari palep apa tadi? Palep sistem ya, teman-teman perhatikan. Ini sama, nanti ada dalam satu silinder itu ada dua palep ya. Sorry, ada exhaust, ada intake ya. Nah, ini camshaft ini nanti satu camshaft itu menggerakkan satu untuk intake dan satu lagi nanti untuk exhaust. Ini dimaksud dengan palep clearance adalah, ini nanti bahasa yang sering muncul ya. Sebenarnya ada celah di sini teman-teman, di celah antara atau kerenggangan atau kerapatan lah. Cuma saya ngomongnya jarak atau celah antara ujung rocker arm dengan crosshead teman-teman. Nih. Sini ya. Nah, ini celah ini celah. Palep clearance itu di sini maksudnya teman-teman ya, bukan di crosshead bukan di camshaft ya, tapi di sini gitu. Terus ada kedua nanti istilah palep terbuka. Jadi palep terbuka itu nih bagian palep ini ya teman-teman, perhatikan ujung palep. Palep terbuka itu oleh mekanisme palep. Jadi tadi gerak ke atas, maka dia mendorong ke bawah, ke sini ke bawah, set. Ya, maka palep bisa kedorong ngelawan spring atau kompres ini bergerak ke bawah. Ya. Bergerak ke bawah, set. Itu palep membuka oleh mekanisme palep. Kemudian kalau palep tertutup adalah oleh spring. Jadi mekanisme palepnya mengangkat, kemudian springnya menang, maka ini jadi ke atas. Nah, maka palep pun akan menutup ya. Prosesnya itu ya seperti itu, dikatakan palep terbuka. Nah, dan palep terbuka itu dari mulai proses menutup, kemudian ada bergerak ke bawah, walaupun hanya 0,1 mili misalnya, itu sudah terbuka teman-teman. Walaupun dia belum full, kalau ini kan full ke bawah nih, ini kan fullnya segini ya. Nah, bergerak sedikit aja teman-teman, itu sudah dikatakan terbuka ya, pahami ya, nanti ada terbuka itu. Nah, terus yang kedua, yang selanjutnya adalah tujuan pemeriksaan palep clearance nih teman-teman. Tujuannya apa? Ya sebenarnya tujuannya untuk memastikan jarak antara palep steam dan cam berada pada jarak yang sepatutnya atau standarnya, mengikuti spesifikasi asal manufaktur. Dalam hal ini saya akan nyatakan ini sebagai palep timing ya, bukan palep timing, tapi palep timingnya akan sama gitu. Ya teman-teman, ini pengertian umum, tapi saya lebih tepat bahwa kalau kenapa kita adjustment palep supaya timing palepnya sesuai dengan factory, sesuai dengan settingan timing palep ya. Kenapa? Karena kalau adjustment palepnya ini berubah, terlalu renggang, terlalu lebar atau terlalu rapat, maka palep timingnya juga bisa berubah. Nah, kalau palep timing berubah, nanti berhubungan dengan pembakaran. Udara bisa berkurang lah, telat lah, segala macam. Kalau engine nanti bahasanya ada knocking lah, ada apa, ada segala macam ya teman-teman. Tuh. Jadi kalau bahasa saya, kenapa kita melakukan adjustment palep? Agar palep timing kembali ke standar, dah gitu. Tapi kalau teman-teman nanti menemukan di soal ya, ujian gitu, ya ini aja nih untuk memastikan jarak antara palep steam dan cam berada pada jarak yang dia palep steam itu yang ini, cam itu yang ini teman-teman. Nah, ya camshaft. Cam itu maksudnya camshaft ya. Timing adalah waktu yang menyatakan posisi katup saat mulai membuka dan menutup ya. Itu pengertian dari palep timing. Palep timing itu waktu, kapan dia ngebuka, kapan dia menutup ya. Itu palep timing. Nah, kita akan jelaskan di sini teman-teman bagaimana sih pembacaan diagram ini ya. Kok mumet gitu ya.
Jadi pembacanya sederhana teman-teman. Saya akan jelaskan dulu per ininya ya teman-teman. Nah ini valve timing ya, waktu yang menyatakan posisi katup saat mulai membuka dan mulai menutup ya teman-teman. Nah saya akan jelaskan ini banyak, ini engine tadi ya, engine 140 kalau nggak salah, kita akan bahas cara kerjanya dia. Jadi di sini ada valve timing, nanti ada modenya, perhatikan ya, A, B, C, D, R ya. Jadi nanti ada A itu intake valve open ya teman-teman, baca, terus R itu rotation direction, ini ke kanan ya, muternya ke kanan. Nah di sini pembacaannya ada TDC garis tengah. Garis tengah ini teman-teman adalah garis yang menunjukkan dia 0 derajat, piston 0 derajat. Ya, jadi kalau ke atas TDC berarti piston lagi di atas, top dead center atau titik mati atas, berarti dia 0 derajat di atas. Tapi kalau di bawah berarti piston lagi di bawah ya. BDC kalau dia menyentuh tengah ini, maka itu lagi posisi di bawah 0 derajat. Terus angka-angka ini udah tau lah, tinggal ini ya teman-teman. Nah ini lanjut, nah ini putaran ini dia berputar ke kanan kan, gerakannya cuma putar doang teman-teman. Ini adalah yang dibaca sebenarnya ini apa namanya, camshaft ini teman-teman, nih yang warna kuning ya, warna kuning. Nanti warna kuning ini berputar, cuma dia ada warna merahnya, garis merah. Pada saat garis merah ini berputar ke atas, maka cam flower ya bisa nonjok ke atas ini, karena perbedaan ini ya, tuh coakan ini nih. Nah ini sebenarnya, nah ini dibuat tidak sembarangan teman-teman. Coak aja nih, kasih gunungan ya. Kalau di luar namanya cam loop kalau nggak salah, loop ini tinggi. Kasih gunungan aja, kasih bukit sekian, enggak ada aturannya, ada berapa derajatnya lah, ada berapa tingginya gitu ya. Nah putaran ini nanti akan kita jelaskan. Putaran ini, putaran apa namanya, berputar terus gini, itu sebenarnya menjelaskan posisi dia berputar juga. Camshaft ini ya, camshaft. Perhatikan ya, camshaft putaran ini, valve timing adalah putaran camshaft, bukan pergerakan dari valve. Nah ini banyak yang salah. Valve timing kan harusnya klep pak, klep atau valve-nya yang nutup buka kan? Bukan mas, saya bilang saya ini namanya juga valve timing, harusnya kalau memang camshaft harusnya camshaft timing dong pak, katanya gitu. Ya juga, tapi di Sokono ngomongnya begitu ya, gitu. Nggak tahu juga. Ya oke, lanjut dulu ya. Jadi pembacaan putaran dari camshaft, nah nanti akan ketemu angka-angkanya lah. Lanjut. Nah ini yang dalam satu putaran itu, dalam satu putaran ini ada 2 camshaft yang dihitung ya, intake sama exhaust. Jadi bukan hanya satu ya. Kalau di dalam silinder nih, ini ada intake exhaust teman-teman, perhatikan. Nah ini ya, ada intake exhaust. Jadi kita akan menghitung putaran dua camshaft, 2 cam high, 2 cam loop ya, antara intake sama exhaust. Cuma satu silinder ya ngitungnya, nanti kita ngomong satu silinder lah. Ini contoh lagi. Nah kalau yang 140 malah X-nya di depan ya. Nah ini kalau gear ini nanti ketemu dengan front cover, diputar nanti X in, tapi kalau yang engine 125 malah in-nya di depan ya teman-teman. Ya jadi yang dibaca 2 ini, makanya intake 1, exhaust 1 gitu ya. Nah kayak gini nih, naik ini ya, intake menggerakkan intake aja, exhaust nanti menggerakkan exhaust. Jadi 2 ini begini, makanya nanti ujung valve-nya kan tek ya kan. Kalau banyak lagi ya begini, cer gitu. Oke itu ya teman-teman ya, pahami ya. Jadi bukan satu camshaft intake doang, ini 2. Cuma gambarannya ya dibuat seperti gini. Oke, sekarang cara pembacaannya. Oke, satu lagi, ini basicnya teman-teman dalam membaca putaran ya. Dan jangan ditanya, bang kenapa kok 90 derajat posisinya begini. Jangan ditanya, saya nggak tahu pak. Ini waktu saya SD belajar ya, kalau 1/4 putaran itu 90 derajat ya. Ini nggak tahu nih yang bikin ini siapa gitu. Ya, cuma ini menjelaskan nanti ya, karena berhubungan dengan putaran. Ini sampai pahami ya, karena nanti akan muncul angka-angka yang ini dari mana sih kan kok tiba-tiba muncul gitu ya. Dari sini ya 90, 1/4 putaran itu adalah 180 derajat. Terus 3/4 putaran adalah 270 derajat ya. Posisinya segini nih. Ini kalau satu putaran penuh teman-teman ya 360 ya. Tuh, jadi kalau dia berputar satu putaran berarti itu namanya 360 derajat. Kenapa? Karena valve timing itu berhubungan dengan derajat, ngitungnya derajat bukan jarak ya. Oke, lanjut. Tambahan lagi bahwa ini kita ngomong langkah piston ya. Langkah piston intake, kompresi, power, exhaust. Nanti ada TDC sama BTDC, itu adalah pergerakan piston. Ya.
Dan piston dia dikatakan intake, dikatakan kompresi, dikatakan power, dikatakan exhaust adalah dengan melihat klepnya, valve-nya, teman-teman. Jadi piston di atas, klepnya belum kepasang nih. Ini apa udah bang? Di atas nih. Apakah ini langkah ke bawah mau intake atau kompresi atau langkah mau overlap? Wah nggak tahu bang, harus valve-nya dipasang ya. Ini maksudnya dari valve timing itu adalah menentukan kapan valve itu bekerja, sehingga apa, langkah intake, langkah kompresi, langkah power, dan langkah exhaust benar-benar sesuai dengan settingannya ya. Jadi menentukan piston langkah intake itu tahunya dari mana? Salah satunya dari valve ya, dari klep. Nanti ada juga langkah overlapping ya. Dari pergerakan itu ya teman-teman yang dipahami. Jadi nanti kita akan bahas langkah kompresi, langkah intake, langkah kompresi, langkah power, langkah exhaust misalkan. Nah, seperti apa gitu, pergerakannya seperti apa. Oke, pertama langkah intake. Langkah intake di sini saya nyatakan A sampai D, yaitu dari A ini adalah intake valve open ya. Jadi intake valve open ini adalah bahasanya sebenarnya adalah before top dead center. Sebelum titik mati atas, intake valve udah ngebuka teman-teman, yaitu 20 derajat sebelum titik mati atas ya. Sampai mana dikatakan langkah intake? Sampai ke D. D ini adalah valve intake close ya. Jadi piston posisi dia sebelum ke atas, 20 derajat sebelum ke atas, valve intake udah ngebuka. Dia lagi ke atas tuh, ngebuka, baru nonjok lagi, baru ke bawah lagi. Nah sampai ke bawah, mana ini ke bawah, udah mati bawah ya, bottom dead center, naik lagi ke 30 derajat putaran camshaftnya, itu valve nutup, valve intake nutup ya. Jadi ini A sampai D ya, bukan dikurangi ini A sampai D. Jadi dari sini pergerakannya itu shot sampai ke sini. Ini muternya kanan ya teman-teman, jangan putar kiri nanti beda lagi. Jadi tambahannya adalah 20 derajat ditambah 180 derajat ditambah 30 derajat, itu jadinya ini langkah intake atau stroke intake adalah 230 derajat. Bang, angka 30 dapat dari ini kan? Nah 30, angka 20 dapat dari sini. Angka 120 nya dapat dari mana? Dari sini. Nih satu ini teman-teman tuh panjang ya, setengah lah, setengah itu tadi berapa? Nah ini 180 derajat nih yang ini ya. Itu makanya saya pahami ini dulu ya. Kalau ini nggak teman-teman nggak copy ya susah nih, repot nanti ya. Tuh langkah intake-nya. Oke, angka 20 sama 30 dapat dari mana bang? Ini didapat dari engineering-nya Komatsu. Dia bikin seginilah engine-nya gitu. Nanti bisa nggak ininya dibikin 20 ya? Bisa aja, ada yang 20, misalkan ada yang 30 misalkan, atau ada yang 15 misalkan, bisa aja teman-teman. Cuma kan merubah yang lain gitu ya. Nah kita jangan sampai ke sono lah, itu terlalu jauh lah. Kita cukup memahami ini aja dulu ya teman-teman. Karena ya bikin mesin itu, bikin engine itu nggak kayak bikin bala-bala ya, nggak kayak bikin gorengan tinggal tambah bumbu tambah apa tuh goreng jadi, nggak bisa. Atau bikin engine tuh nggak kayak kita bikin mie rebus ya, tinggal beli mie-nya, buka, masak air, kocok-kocok dikit ya, tunggu 15 menit, tunggu 5 menit misalnya, masukin bumbu baru makan. Nggak semudah itu gitu loh, banyak banget hitungannya lah. Nah kita mempelajari ini ya teman-teman. Jadi langkah intake 230. Oke, selanjutnya piston di atas naik, masih naik nih, setelah 30 dia naik lagi, tapi berubah lagi ya, karena ini udah nutup, intake-nya tadi yang ngebuka jadi nutup, maka berubah ketika ke atas, langkahnya jadi langkah kompresi. Langkah kompresi adalah dimulai dari valve intake menutup sampai 0 derajat TDC. Jadi kalau dari sini, ini kan tadi sini ya, maka dia berputar lagi camshaft, camshaft berputar, nanti piston naik. Nah ini mau gerakin valve nih, mau ngapain ya? Terus sampai ke sini TDC sini. Jadi piston di atas itu langkah kompresi. Nanti sebenarnya sebelum ini ada lagi sistem ya, namanya pure sistemnya, injektornya mulai kerja tuh. Nyemprot dong sebelum ya. Cuma ini bahasanya bahasan valve timing ya. Kalau kita ngebahas injektor nanti panjang lagi ya. Sampai segini, sampai ke atas set. Nah
kalau ngitungnya berarti 180 dikurangi 30 teman-teman, jadi 150 derajat. Jadi dari sini garis setengah. Nah, karena ini 30 derajat ini tadi sudah termasuk masih langkah intake, kurangin aja. Jadi langkah kompresinya adalah 150 derajat. Lanjut nih, ketika di atas dia masih kompresi, dia akan turun ke bawah teman-teman, titik mati atas turun ke bawah. Ini sudah berubah, bukan lagi kompresi tapi langkah power. Kenapa? Karena sebenarnya solarnya udah masuk gitu, bahan bakarnya sudah kabut lah, udah mengkabut, udah terjadi panas, sudah ada kompresi, sudah bagus panasnya, masuk solar dikabutkan ya, terjadi ledakan, maka dia ke bawah. Nah selanjutnya langkah apa ya, langkah power. Langkah kompresi berarti exhaust valve-nya masih nutup. Ingat, exhaust valve-nya masih nutup. Nah kondisi ini teman-teman, kalau misalkan valve-nya ngebuka, masalah nggak? Nah, kira-kira masalah nggak? Valve timingnya berubah gitu, yang tadinya harusnya ini malah ini, masalah nggak? Masalah kan? Nah itu ya. Lanjut ya teman-teman, ini langkah kompresi. Selanjutnya adalah dari atas. Nah posisi di atas sudah terjadi ledakan, berubah menjadi langkah power atau langkah tenaga. Langkah tenaga ya, tadi udah. Nah tadi udah langkah kompresi, sekarang langkah power. Jadi titik mati atas sebenarnya udah, tadi yang saya katakan solar udah masuk, udah terjadi ledakan sampai dia set ke sini, ke C. Piston ledakan ke bawah, piston set udah kompresi, udah ledak ke bawah. Ini langkah power ke bawah, set. Camshaft masih berputar, camshaft berputar. Nanti untuk kapan dia nonjok valve. Ternyata ini belum teman-teman, sampai titik di mana ketemu angka C. Ketemu angka C ini. C itu adalah exhaust valve open. Jadi begitu dia ke bawah teman-teman, sebenarnya ini ngomongnya before top dead center ya, jadi belum sampai ke bawah full dia. Exhaust itu udah ngebuka ya. Jadi 125 derajat. Langkahnya valve timingnya adalah 125 derajat. Didapat dari apa? Ini setengah tadi ya, 180 dikurangi aja 55 nih. Ini setengah kan 55 nih. Ini 55, ini sebenarnya gerak nanti untuk di awal membuka ya. Ya, membuka dikit itu sudah langkah exhaust. Nah, ini langkah power ya, teman-teman. Jadi dari 0 derajat TDC dikurangin C. Bukan dikurangi, sampai ke C maksudnya gitu. Sampai ke C yaitu 125 derajat. Jadi dari sini langkah power. Nah, cuma before bottom dead center, sebelum 50 derajat valve-nya udah ngebuka. Jadi udah ke bawah, belum ke bawah mentok 50 derajat lagi ininya atau berapa lah jaraknya, udah ngebuka duluan tuh si valve. 2000 years later. Kayak kita ngopi dulu Bang. Itu ya langkah power ya, 125. Oke lanjut, setelah langkah power langkah exhaust. Langkah exhaust tadi di sini sudah power ya teman-teman. Nah before bottom dead center atau sebelum titik mati bawah 55 derajat, piston ini WA mulu. Sini berputar lagi nih, camshaft berputar terus. Nah, piston turun sampai ke bawah sini, ke titik mati bawah ya atau bottom dead center, kemudian dia naik lagi ke atas, piston, camshaft muter lagi. Nah siap, ini belum menggerakkan valve ya, belum ketemu coakannya dia itu, camshaft muter terus sampai ke titik mati atas, titik TDC, belum ada pergerakan nih, intake masih tutup semua kan, barulah ketemu di sini ke B. B itu 20 derajat setelah top dead center atau setelah titik mati atas ya, 20 derajat. Sebenarnya nanti di sini masuk ya teman-teman, kan ada overlapping di sini, cuma karena saya lagi menjelaskan langkah exhaust aja gitu biar teman-teman masuk. Jadi 55 derajat sebelum titik mati bawah valve exhaust udah membuka, kemudian setelah 20 derajat setelah titik mati atas atau after top dead center di B ini 20 derajat baru dia close ya, B ini close tuh, exhaust valve close. Jadi C sampai B ya, dari C ini ingat putarnya ke kanan ya teman-teman, jangan putar ke kiri, putar ke kiri ya jangan ke kanan gitu ya, ngikutin ini beda lagi ngitungnya nanti gitu kan.
Nah, jadi 55 derajat, kita tambahin aja ini yang 55 derajat, ditambah setengah lingkaran ini kan ke bawah tuh, area ini setengah lingkaran, yaitu 180 derajat, ditambah dengan derajat after ya, top dead center 20 derajat, hasilnya adalah langkah exhaust adalah 255 derajat, teman-teman. Ya, 25 derajat kalau kita ngikutin timing ini gitu, teman-teman. Atau valve timing ini. Oke, sekarang langkah overlapping. Langkah overlapping pembacanya mudah, teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman nanti ada uji coba, bukan uji coba, ada ujian ya, atau ada cerdas cermat, cukup ini aja ditambah A sama B ya. Yaitu 20 derajat tambah 20 derajat, ya hasilnya ini 40 derajat, teman-teman. Cepet. Nanti ada lagi di sini 20 derajat, di sini 15. Yang B-nya 15, berarti berapa? 20 tambah 15 35 derajat. Itu cepetnya ya, ngitungnya di sini doang. Tapi kalau mau ngitung total stroke ya, total stroke itu adalah total langkah dia berputar camshaft itu. Kalau ngomong ini totalnya ya 760 derajat, teman-teman ya. Ini sering jadi pertanyaan juga, kenapa 760 derajat? Padahal kalau kita basic engine di 4 langkah, itu camshaft itu berputar hanya 2 kali. Ingat, berputar hanya 2 kali. 1 2 ya. Kalau satu putarannya 360, berarti 2 putaran ya 720 ya kan. Ini teman-teman. Makanya kenapa? Karena sini sudah ada stroke-nya overlapping dimasukin di atas. Ya, di dalam ini tuh udah ada overlap, kejadian overlap, dibikin overlapping, teman-teman gitu. Nah, jadi ngitungnya overlapping adalah ini 760 dikurangi 720 dari 2 putaran itu, makanya dapatlah 40%. 40 derajat, overlappingnya 20 derajat. Aktualnya ya dia berputar 2 kali, camshaft itu tetap 2 kali, nggak mungkin lebih dari 2 kali setengah gitu, enggak, tetap 2 kali, hitungan 2 kali, cuma untuk menghitung ini overlapping ya, teman-teman. Itu dulu ngitungnya ya, zaman dulu itu waktu kita basic ya 2006 2007 dia gampang, coba hitung engine kayak gini nih, coba hitung overlappingnya berapa, katanya. Wah, ngitung gitu, total stroke segala macam, exhaust berapa, intake berapa, wah dihitung ya. Ternyata tinggal nambahin ini doang, bangke ya itulah teman-teman ya, sekelumit tadi dulu ini. Nah, di sini juga ini salah satu hack, cuma maksud saya valve timing itu kita tidak sampai ke sana gitu, tidak sampai mendesain seperti gini, nanti valve-nya begini ya, segini enggak. Kita kalau overhaul, teman-teman, hanya melakukan measurement aja. Contoh di sini, ini ada pengukuran yang mudah ya, height of cam. Kalau kita ngomongnya height of cam, ketinggian ininya. Nih lubang ininya kan, ini camshaft kan, ini ada celah ini. Ketinggiannya adalah intake segini, exhaust segini. Udah, kalau ditemukan angka intake sama exhaustnya, cam height-nya atau cam loop ya, di luar standar, terlalu terlalu rendah lah, biasanya kan ke aus tuh. Apa sih ya, replace itu, ini keterangannya replace, bukan kita repair ya, teman-teman. Atau kita mendesain ya, ini ilmu engineering lah ya, kita nggak usah sampai ke sana lah, nggak perlu kalau menurutku, terlalu ruwet ya, kayak kecuali kalau Anda pengen di otomotif, di motor, atau di mobil, di motor lah. Oke, saya akan buka rahasianya di motor. Di motor ini Anda mau oversize, perhatikan ya, ini sekelas info aja. Anda mau oversize, oke, nggak apa-apa, engine-nya di oversize. Contoh engine yang misalkan 110 misalkan, cc-nya digedein jadi 160 misalkan, oke, bisa dibohong gitu kan, ganti blok segala macem lah. Tapi timing valve-nya Anda tidak robah, percuma, teman-teman. Ya, percuma, nggak bertenaga juga ya. Jadi harus dengan ini, makanya banyak ini juga sekalian diganti camshaft-nya kan, camshaft-nya atau apa ya, noken as lah kalau di luar ya, ngomongnya noken as tuh yang maka satu set kan, ini ada bloknya, noken asnya udah bukan settingan lagi, dia udah settingan engine ini gitu. Itu teman-teman ya, sedikit informasi aja. Nah, ini ada juga yang cam 140 nih, teman-teman, sama lah ngukur ininya. Teman-teman ya, sedikit informasi ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, tidak ada maksud mengajari, cuma ingin sharing-sharing aja. Dan jika teman-teman tidak setuju dengan video saya atau penjelasan saya, silahkan teman-teman bikin video aja, saya nggak apa-apa mereview saya gitu ya, tidak apa-apa, tapi fair lah ya, dengan data gitu, dengan data seperti yang saya sampaikan kayak gini ya, teman-teman. Dan harus Komatsu ya, di luar Komatsu saya nggak
nggak bisa bahas teman-teman. Oke, itu aja. Jangan lupa tetap ngopi, tetap semangat, tetap menjaga keselamatan. Salam berat. Dulu ini belajar ini wah ruwet mas, 2006 2007 nggak ngerti saya, entah yang ngajarinnya itu juga nggak tahu ya, entah kitanya yang goblok gitu, yang bodoh. Susah ini saya, ini kenapa gitu. Setelah belajar lama lagi, oh ternyata gitu doang, cuma angka-angka ini. Ya itu aja lah, sebatang dulu ya. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman pengen baju ini, nanti kita bisa desain lah ya, desain. Cuma mungkin yang nama Yuti-nya nggak saya ini, nanti saya ganti The Mechanic HE atau apapun itu. Silahkan teman-teman bisa DM ke saya, bisa komen juga di kolom komentar YouTube atau DM di Instagram atau permintaan pesan di TikTok ya. Silahkan kalau misalkan teman-teman pengen baju seperti gini ya, nanti ada ini, ntar sama satu lagi ada ini juga nih. Nah ini juga ada satu lagi bajunya. Nah ini ya. Oh bukan. Ini kenapa Family Gatri sana Q ini? Salah lain. Nah atau ini teman-teman ya. Ini ada juga nih. Nanti hybrid. Ini hybrid yang 365. Sama lah. Unitnya unit hybrid. Cuma nanti logo UT-nya mungkin kita bisa hilangkan, kita bisa bikin lah teman-teman ya. Kalau teman-teman misalkan berminat, oke, kita bisa free order. Kalau ada yang 100 orang yang minta, nanti saya bikinkan desainnya seperti apa, gambarnya seperti apa, baru kita produksi ya teman-teman. Kalau misalkan cuma 50 atau 80, ini nggak usah, ongkosnya terlalu produksinya terlalu tinggi ya. Ya 100 orang atau